Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan ASN khususnya P3K? Di video kali ini kita masih akan membahas terkait penggunaan seragam P3K khususnya yang masih menggunakan Permendagri yang lama, di mana penggunaan seragam untuk P3K masih dibedakan dengan ASN PNS. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui, untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 ini masih berlaku berkaitan dengan pakaian dinas aparatur sipil negara yang menjelaskan tentang pakaian PNS dan ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, di sini masih terdapat perbedaan antara pakaian PNS dan P3K. Meskipun kita ketahui bahwa Undang-Undang ASN yang baru antara PNS dan P3K itu sudah tidak dibedakan lagi. Namun Bapak Ibu, dalam PP Manajemen ASN tidak ada pembahasan yang berkaitan dengan pakaian bagi ASN P3K dan PNS. Ya, memang secara khusus untuk pengaturan pakaian ini sebelumnya diatur dalam Permendagri yang ditandatangani oleh Tito Karnavian. Nah, informasi yang baru kita dapatkan adalah aturan Permendagri soal seragam PNS dan P3K dinilai aneh. Menurut Ekowi, salah satu pegawai ASN P3K mengatakan beliau masih merasa seperti honorer. Aturan Permendagri soal seragam PNS dan P3K dinilai aneh. Pegawai P3K pun beramai-ramai bersuara. Kebijakan tersebut dianggap mendikotomi antara PNS dan P3K yang sama-sama aparatur sipil negara. Aturan Permendagri ini harus dibatalkan karena membuat P3K posisinya kok hanya bemper. Saya merasa honorer saja, kata Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN. Dia heran mengapa Kemendagri sibuk mengurus seragam PNS dan P3K. Parahnya aturan ini ternyata tidak sejalan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dalam PP Manajemen ASN ini harusnya diatur tentang pakaian ya. Namun sampai saat ini kita belum melihat singgungan pembahasan terkait pakaian di dalam PP Manajemen ASN. Turunan Undang-Undang ASN bahkan berupaya memberikan penyamaratakan antara hak PNS dan P3K. Di antaranya adalah pensiun. Namun aneh, Mendagri ini kok bisa bertentangan dengan semangat Undang-Undang ASN. Tapi Bapak Ibu, tentu saja kita lihat untuk Permendagri ini kan masih tahun 2020 ya. Tentunya harus ada perbaikan ataupun Permendagri yang baru yang mengatur tentang seragam jika memang aturan seragam itu masih diatur oleh Permendagri. Dan kita berharap sebenarnya pengaturan itu adanya di dalam PP Manajemen ASN. Dia menambahkan jika aturan tersebut tidak dibatalkan, dikhawatirkan terjadi disharmonisasi antara PNS dan P3K, khususnya di sekolah tempat mengajar. Ini saja sudah heboh masalah aturan pakaian yang dibedakan. Atas nama P3K, Ekowi memohon kepada Mendagri untuk mencari aturan seragam PNS dan P3K. Mohon Bapak Mendagri mengganti aturannya dengan regulasi seragam ASN. Jadi jangan ditulis lagi seragam PNS dan P3K supaya tidak menjadi kecemburuan. Dia menambahkan saat ini mereka bekerja tidak nyaman, terjadi persaingan yang tidak sehat antara PNS dan P3K. Tokoh muda pendidikan Riau ini mohon kepada Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah seragam PNS dan P3K yang ternyata masih terjadi kegaduhan di instansi ataupun di OPD. Kami jadi ASN P3K melalui tes juga, sama seperti PNS, jadi tolong jangan bedakan kami. Dia mengatakan janji pemerintah saat mengarahkan honorer ke P3K bahwa statusnya sama dengan PNS. Ketika honorer sudah menerima, jangan perlakukan P3K layaknya honorer lagi. Ya, sekali lagi jelas bahwa memang Permendagri ini terbitnya adalah 3 tahun ya sebelum Undang-Undang ASN yang baru diterbitkan. Namun sampai saat ini belum ada juga PP Manajemen yang terbaru yang sudah dijanjikan akan terbit di bulan April. Dan belum ada juga Permendagri yang terbaru yang mengatur tentang pakaian ASN mengikut kesetaraan sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru. Semoga dalam waktu dekat akan ada informasi yang menggembirakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.